Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang sekitar suratul Fatihah. Dan kita mengetahui secara jumhur ulama yang diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita sholat wajib bagi kita untuk membaca suratul Fatihah. Namun di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama adalah hal tajibu qiraatul Fatihah alal ma'mum. Ketika seseorang sholat berjamaah, kalau sholat sunnah jelas bahwa setiap kita sholat sunnah maka wajib bagi kita untuk membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena sholat sunnah apa? Qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Tapi dalam sholat berjamaah maka ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah hal tajibu qiraatul Fatihah alal ma'mum. Apakah wajib membaca Fatihah terhadap makmum? Jadi pertanyaannya apa? Apakah wajib membaca Fatihah ketika sholat terhadap apa makmum? Kalau imam pasti wajib. Imam. Tapi apakah makmum wajib? Maka di sini ada 3 pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Jadi fihi salah satu aqwalin. Di dalam masalah ini ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah annahu tajibu alaihi qiraatuha
kama tajibu ala imamihi li umumil ahadits al mutaqaddimah. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah bahwasanya wajib untuk membaca suratul Fatihah, tajibu alaihi qiraatuha, wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah kama tajibu ala imamihi, sebagaimana apa? Juga imam wajib untuk membaca Fatihah. Ini yang pertama. Jadi baik imam maupun makmum wajib membaca apa? Fatihah. Dalilnya li umumil ahadits al mutaqaddimah. Karena keumuman dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata ay la tasihhus shalah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah ketika di dalam apa? Salat. Atau dalam hadis lain yang disebutkan man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Barang siapa yang salat dengan satu salat kemudian dia tidak membaca ummil Quran di dalam salat tersebut, dia tidak membaca ummil Quran, maksudnya tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya fahiya khidajun. Salatnya itu khidaj. Apa arti khidaj? An-naqis. Salatnya kurang, ghairu tamam, tidak sempurna. Jadi keumuman hadis seperti itu. Jadi yang pertama adalah pendapat bahwa baik makmum apalagi imam diwajibkan untuk membaca Fatihah di dalam apa? Salat. Ini pendapat pertama dengan dalil di umumil ahadits al mutaqaddimah. Karena keumuman hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua adalah la tajibu 'alal ma'mum qira'atan bil kulliyah lil Fatihah wala li ghairiha. La fi salatil jahriyah wala fi salatis sirriyah. Tidak wajib atas makmum untuk membaca suratul Fatihah di dalam salat secara kuliah, secara keseluruhan. Tidak wajib. Baik salatnya itu di salat jahriyah keras seperti apa? Maghrib, Isya dan subuh, wala fi salatis sirriyah, dan juga pada salat yang sirriyah, yang pelan. Zuhur, asar. Maka ini apa? Tidak diwajibkan atas makmum. Dengan dalil disebutkan di sini sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa yang berimam, di sini sebutkan, barang siapa yang baginya berimam dalam sholat, maksudnya baginya berimam, maksudnya sholat berjamaah. Maka kata Rasulullah, fa qiraatul imam, maka bacaan imam lahu qiraatun. Itu juga bacaan makmum. Jadi apa yang dibaca oleh imam itu juga bacaan apa? Makmum. Artinya makmum cukup cuma dengerin. Kenapa? Karena bacaannya udah ditanggung oleh imam. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Namun walakin fi isnadihi dha'fun. Akan tetapi hadis ini dalam sanad riwayatnya itu lemah. Ya, disebutkan apa? Lemah. Wa qad ruya hadzal ahadits min turukin wala yasihu syai'un minha. Jadi dan diriwayatkan dalam hadis yang lain, ya, dan tidak sah hadis itu dari Nabi SAW dalam riwayat lain yang mirip, tapi apa? Tidak sah. Makanya hadis ini dianggap apa? Dha'fun. Hadis ini apa? Lemah. Nah, pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalis annahu tajibul qira'atu 'alal ma'mumi fis sirriyati lima taqaddama wala yajibu dzalika fil jahriyati.
Pendapat yang ketiga, bahwasanya diwajibkan membaca Fatihah terhadap makmum pada sholat yang sirriyah. Apa sirriyah? Sholat yang bacaannya pelan, seperti apa? Zuhur dan asar. Maka wajib bagi makmum untuk apa? Membaca Fatihah. Kalau tadi kan enggak, mau yang jahrian atau yang sahrian, mau yang apa? Sirrian atau apa jahrian, baik yang sholatnya pelan maupun yang keras, maka makmum tidak apa? Wajib. Kenapa? Karena bacaan imam itulah bacaan apa? Makmum. Artinya makmum itu bacaan ditanggung oleh imam. Itu pendapat yang kedua. Tapi yang ketiga, wajib bagi apa? Membaca Fatihah terhadap makmum fis sirriyati, pada sholat sirriyah, yaitu sholat yang pelan bacaannya, seperti apa? Zuhur dan asar. Wala yajibu dzalika fil jahriyati, dan tidak wajib hal tersebut oleh apa? Oleh makmum pada sholat jahriyah yang keras, seperti apa? Maghrib, isya dan subuh. Dalilnya mana? Lima sabata fi sahihi Muslim. Karena ada ketetapan hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam riwayat Sahih Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis yang diriwayatkan dari apa? Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Namanya salah seorang sahabat Rasul, namanya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa ini kalau kita lihat dalam hadis, ya, dalam apa? Riwayat sejarah, beliau memiliki suara yang paling enak. Jadi di antara sahabat yang suaranya paling apa? Enak itu apa? Abu Musa al-Ash'ari. Sampai Rasulullah SAW suka sekali mendengar bacaan apa? Abu Musa al-Ash'ari. Nah, riwayat Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikutin. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam kalau kita sholat, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka kita bertakbir. Jadi jangan sampai imam belum takbiratul ihram kita udah takbir duluan, nggak jadi. Kenapa? Karena imam belum bertakbir. Sebab kewajiban kita adalah mengikuti imam. Tentunya yang diikuti itu lebih dahuluan melakukan ketimbang yang mengikuti. Ya, makmum itu apa? Imam itu lebih dulu untuk melakukannya sebelum apa? Imam. Kenapa? Sebelum makmum ya. Jadi imam itu, saya ulangi lagi, imam itu melakukannya duluan sebelum makmum. Kenapa? Karena makmum wajib ikutin imam. Ya. Allahu Akbar, baru makmum. Jangan imam lagi Allahu Akbar, makmum juga bareng gitu. Jangan. Lihat dulu. Begitu juga ketika ruku, Allahu Akbar. Kalau imamnya udah sempurna ruku, baru ruku. Jangan imam baru bergerak ngikutin gitu. Itu namanya apa? Belum sempurna di dalam apa? Mengikuti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk liyutamma, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Sami Allahu liman hamidah. Kita ikut lagi. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Imam bertakbir kan? Kita ikutin. Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar ini jangan kencang-kencang. Kenapa? Karena suara yang keras itu hanya imam. Suara yang keras itu apa? Imam, makmum tidak. Tapi tetap membaca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kecuali sami Allahu liman hamidah. Ya, beda. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika sujud begitu juga. Jadi tetap kita ngikutin membaca apa? Kenapa? Karena dalilnya apa? Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, kita juga apa? Bertakbir, ikutin. Cuman suara kita jangan keras, lebih keras dari imam. Atau suara kita kedengaran tetangga kiri kanan. Ya. Kenapa? Karena disunahkan bagi kita suara kita hanya istima'u nafsi. Cuman kasih dengar diri kita aja. Jangan sampai tetangga sholat kiri kanan kita apa? Kedengaran yang membuat suara kita menjadi was-was dia. Ya, was-was apa? Dia.
Wa idza qara'a fa ansitu. Nah ini. Dan apabila imam membaca fa ansitu, maka simaklah. Di sini disebutkan bukan pastami'u aja. Wa ansitu, lebih dari mendengar. Kalau mendengarkan cuma dengerin, tapi fa ansitu itu apa? Dengar dan menyimak. Kalau menyimak itu lebih dalam daripada apa? Mendengarkan saja. Tapi kalau menyimak itu apa? Lebih apa? Lebih spesial. Ya. Makanya apa? Ketika imam membaca, fa ansitu, simak. Artinya apa? Kalau kita menyimak bacaan imam, jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Bab ada orang yang imam lagi baca surat, umpamanya pikirannya kemana-mana. Kenapa? Si makmum nih. Kenapa? Karena makmum ini tidak mendengarkan dan tidak menyimak bacaan apa? Bacaan imam. Nah dari sini jamaah sekalian, maka pendapat yang ketiga ini apa? Sebagaimana juga yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah mengatakan wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka simaklah. Maka dari sini apa? Pendapat yang ketiga ini apa? Kelihatannya lebih apa? Lebih mengena kata para ulama. Pendapat apa? Yang ketiga. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga ini pendapat yang kalau kita lihat lebih apa? Lebih menengah. Ya. Lebih apa? Menengah. Kemudian jamaah sekalian, ini tentang bacaan surat Al-Fatihah ketika kita apa? Kita sholat. Bahkan ketika imam membaca Al-Quran, membaca Fatihah atau membaca surat lalu kita mendengar, kita mendapat pahala. Pahala apa? Pahala mendengar. Kenapa? Karena kita disunahkan untuk mendengarkan. Bukan mendengar saja, tapi apa? Mendengarkan bacaan Quran seseorang baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan simaklah, la'allakum turhamun, agar semoga kalian mendapatkan apa? Rahmat. Dan ayat ini itu umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan di dalam apa sholat, pahalanya lebih besar daripada apa? Di luar sholat. Karena di situ ada pahala sholat di situ. Itu yang pertama tentang masalah bacaan Fatihah. Nah, ketika kita membaca Fatihah, maka di sana ada hal yang disunahkan lagi sebelum membaca Fatihah, yaitu membaca al-isti'adah. Apa al-isti'adah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau at-ta'awudz. Jadi apa? Membaca at-ta'awudz, bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Maafkanlah maafkanlah seseorang dan perintahkan mereka untuk berbuat al-urf, kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan jika syaitan menggoda engkau, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ketika kita sholat, membaca ta'awudz itu bukan di luar sholat. Jadi apa? Membaca ta'awudz itu apa? Bukan di luar sholat, tapi sudah masuk ke dalam sholat. Habis kita membaca doa istiftah atau iftitah, lalu setelah itu kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau boleh juga a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bacaan at-ta'awudz, ya. Nah, salah satunya apa? Kalau dilihat dari ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kadang ada orang yang ketika mau sholat baca a'udzu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal tidak ada sunnah situ. Kenapa? Tidak ada penjelasan tentang bacaan ta'awudz sebelum
sholat. Yang ada ketika dia sholat, lalu ketika dia ingin membaca apa? Fatihah. Itu disebutkan. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Katakanlah hai Muhammad, rabbi a'udzu bika, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari godaan-godaan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, rabbi ayyahdurun, kepada engkau ya Rabb, dengan datangnya syaitan. Bukan hanya godaannya saja, tapi setan itu datang di hadapan apa? Kita berlindung. Dan banyak sekali dalam ayat lain, bahkan juga disebutkan lagi dalam ayat yang lain lagi, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Itu sama dengan yang awal. Dan jika kalian digoda oleh syaitan dengan satu godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah SWT. Jamaah sekalian, dari beberapa ayat ini, annallaha ta'ala ya'muru bimasani'atil aduwil insi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan memerintahkan kepada kita untuk kita tidak bertoleransi dengan musuh manusia. Siapa musuh manusia? Syaitan. Dan tidak berbuat baik kepada syaitan. Jadi artinya kita tidak boleh bertoleransi dengan syaitan. Ya udah, setan godain kata nggak apa-apa. Jangan. Itu namanya toleransi gitu. Dan tidak apa? Berbuat baik. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh. Musuh yang nyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan untuk kalian itu adalah musuh. Karena musuh, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Jadi karena syaitan itu musuh disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, maka jadikan musuh, jangan jadikan teman. Jangan dijadikan teman, apalagi teman akrab. Gitu. Kenapa? Karena dia musuh. Karena kalau kita temani setan, kita akan tergoda dengan rayuan-rayuan apa? Syaitan. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan, kata Allah SWT dalam ayat ini, yad'u hizbahu, setan itu mengajak agar manusia masuk ke dalam hizbahu, golongannya. Liyakunu min ashabil sa'ir, agar manusia-manusia yang masuk golongan itu bisa menemani setan nanti menjadi ashabis sa'ir, penduduk apa? Neraka. Jadi setan itu narik seseorang, digoda agar orang itu bisa masuk golongan setan. Agar orang yang masuk golongan setan ini bisa menemani setan nanti apa? Di neraka. Maka jangan sampai seseorang menjadikan setan sebagai apa? Teman. Maka Allah SWT mengatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun bi'sa lidzalimina badala. Apakah kalian menjadikan syaitan dan keturunannya itu menjadi pelindung selain Allah? Min duni, selainku, kata Allah SWT dalam apa? Ayat ini. Wa hum lakum aduun, padahal setan-setan itu untuk kalian adalah musuh. Bi'sa lidzalimina badala. Sungguh jelek bagi orang-orang yang zalim menggantikan setan menjadi teman selain Allah. Jadi menggantikan setan menjadi apa? Teman selain Allah SWT. Jamaah sekalian, ini yang menjelaskan tentang bagaimana kita wajib untuk tidak menjadikan setan sebagai teman. Kenapa? Karena Allah SWT menjelaskan lagi dalam ayat lain, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai bani Adam, wahai anak Adam.
Allah SWT menyebutkan manusia dengan kalimat apa? Bani Adam. Untuk memuliakan manusia. Sehingga disebut nama bapaknya siapa? Nabi Adam. Yang kedua dalam ayat ini untuk mengingatkan pada kita tentang bagaimana peristiwa Nabi Adam terhadap setan, iblis. Maka disebutkan, ya Bani Adam, hai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah setan itu menjadikan kamu itu terusir. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan juga pernah mengusir bapakmu dari surga. Kenapa kita terusir dari surga? Karena kita ikutin setan. Kenapa Nabi Adam begitu? Karena tergoda oleh apa? Rayuan setan. Maka jangan kita apa? Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, bapak kita. Kenapa? Waqad aqsama lil walidi Adam. Sebab setan pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak Adam. Siapa anak-anak Adam? Manusia. Jadi setan pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk keturunan Nabi Adam. Innalahu laminan nasihin. Di mana setan tersebut ketika merayu Nabi Adam, jadi setan ketika iblis itu membahas setan. Jadi nenek moyang itu namanya apa? Iblis yang menggoda apa? Nabi Adam itu mengatakan kepada Adam, ya Adam ikutin apa yang saya sampaikan. Kenapa? Innahu lahu laminan nasihin. Karena saya ini sebagai penasehat. Di mana Nabi Adam saat di surga, Allah Subhanahu wa taala larang untuk memakan buah pohon yang disebut dengan syajaratul khuldi. Pohon khuldi. Kemudian dibisik-bisikkan oleh setan. Kata apa? Setan, saya cuma kesian nanti kalau kamu nggak makan ini, kamu akan dikeluarkan dari apa? Dari surga. Padahal justru kebalikannya, kalau makan dikeluarkan gitu. Kenapa? Sesuai dengan namanya syajarah, pohon. Khuldi apa? Al-khul itu dari kata-kata khalid, artinya kekal. Jadi kalau kamu makan pohon ini apa? Kamu akan kekal gitu. Padahal kan kebalikannya. Jadi apa yang diomongin oleh apa? Iblis itu kebalikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang iblis itu selalu terbalik. Selalu apa? Terbalik. Maka ada istilah dunia apa? Dunia terbalik. Kenapa? Karena memang apa? Iblis itu apa yang dilarang oleh Allah SWT, dia perintah. Apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, diharamkan. Apa yang diharamkan oleh Allah SWT, dihalalkan oleh dia. Itu apa? Terbalik iblis. Jadi iblis pun mengatakan bahwa saya ini sebagai nasihat, menasehati kamu gitu. Jadi apa? Menasehati. Jadi apa? Jangan sampai kamu nyesal nanti di surga, dikeluarkan. Nah, ini apa? Sampai bersumpah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis dari surga dan juga Nabi Adam. Tapi iblis pun bersumpah. Dia mengatakan gara-gara Nabi Adam nih saya keluar dari surga, padahal gara-gara dia gitu. Gara-gara apa? Nabi Adam. Sehingga kata iblis kepada Allah SWT, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, dengan sebab kemuliaanmu. Jadi iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah SWT. Berarti iblis tahu tentang bagaimana Allah SWT apa? Mulia. La ughwiyannahum ajma'in. Sungguh saya akan sesatkan mereka semua, Bani Adam, anak manusia, anak Adam, semuanya. Enggak terkecuali. Tapi ada exceptionnya, ada pengecualiannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Jadi hamba-hamba yang ikhlas ini dengan keikhlasan yang betul-betul ikhlas itu nggak mempan untuk digoda oleh apa? Oleh setan. Kenapa? Karena disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu di antara mereka yang ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu kan kalau bahasa kita, pokoknya pamrih deh, ya, kan gitu. Sebetulnya ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi
kata-kata ikhlas itu kadang tidak terwakili dengan bahasa Indonesia. Kalau ikhlas itu kan dalam bahasa Indonesia apa? Tanpa pamrih, ya. Atau rela kan gitu. Nah, ikhlas di sini al-ibadah li ajlillah. Al-ibadah itu karena Allah. Itu ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu mengandung apa? Kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Jadi artinya ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Makanya kata-kata ikhlas, ya, ikhlas itu lawannya kadang-kadang apa? Syirik. Ikhlas itu lawannya apa? Syirik. Kenapa? Karena syirik itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dan juga kepada selain Allah. Itu disebut syirik. Jadi kata-kata apa? Ikhlas kadang merupakan antonim dari apa? Al-ikhlas asyirku. Sebab syirik itu apa? Beribadah kepada Allah SWT, tapi juga beribadah kepada apa? Selain Allah SWT. Jadi Allah SWT diduakan. Ada tandingannya. Tapi ketika ikhlas, beribadah hanya ditujukan kepada Allah SWT. Itu ikhlas. Makanya kadang-kadang tidak sepadan dengan kalimat bahasa Indonesia yang artinya pamrih apa kan gitu. Ikhlas itu apa? Ya begitu. Beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan daripada ikhlas itu apa? Asyirku. Kalau lawan dari al-iman apa al-iman? Al-iman al-kufru ya. Al-mu'min al-kafir. Lawan iman dari kafir. Sekarang lawan Islam, apa Islam? Al-Islam apa Islam? Lawannya apa? Kalau kita lihat, ketika sebelum datang Islam di zaman Rasulullah SAW, padahal Islam itu sudah ada dari sejak apa? Zaman Nabi Adam alaihissalam itu apa? Sudah ada Islam. Ya. Namun terus akhirnya kan di zaman Rasulullah mereka kembali lagi kepada kekufuran, kejahilian. Ya. Maka orang-orang kaum Quraisy mereka disebut dengan orang-orang yang jahiliyah. Kenapa? Karena mereka berhukum dengan hukum jahiliyah. Apa hukmul jahiliyah yabghun, kata Allah SWT. Apakah mereka berhukum dengan hukum jahiliyah? Ya. Apa yang maksud dengan hukum jahiliyah? Hukum yang bukan dari Islam. Ya. Hukum yang bukan dari Islam. Ya. Makanya kadang para ulama menjadikan apa? Hukum jahiliyah itu antonim dengan hukmul Islam. Jadi hukum Islam itu apa? Antonim atau lawan dari apa? Hukum jahiliyah. Kenapa? Karena sebelum apa? Sebelum datang Islam di zaman Rasulullah ya, mereka dalam kondisi menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Tabarrujul jahiliyah, para wanita itu mereka apa? Tabarruj, berhias dengan hiasan-hiasan jahiliyah, berhukum dengan hukum jahiliyah. Kemudian datanglah Islam, maka mereka pun menggunakan hukum Islam. Sehingga apa? Mereka mengatakan, oh kalau begitu hukum apa? Islam itu apa? Lawannya apa? Hukum jahiliyah. Dari apa? Dari sini. Jamaah sekalian, disinilah Allah SWT menyebutkan dan memerintahkan pada kita, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berarti kalau kita ingin membaca Al-Quran, atau kita membaca Al-Quran, kenapa? Karena di dalam sholat kan kita membaca Al-Quran kan? Fatihah Quran bukan? Quran. Lalu habis baca Fatihah, imam membaca surat. Itu juga apa? Quran. Maka sebelumnya dia apa? Disunahkan membaca a'udzu dengan ayat ini. Dan ini pun dibaca baik kita di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahil azim minas samiil basir. Dan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Gitu. Itu bacaan apa? Ta'awudz. Nah, memang di sini ada beberapa
pendapat tentang kapan membaca a'udzu. Ya. Jadi apa? Kapan membaca a'udzu? Memang ada pendapat. Ada sebagian kelompok qurra, ulama-ulama qurra, mereka mengatakan ya ta'awudzu ba'dal qiraah. Mereka berta'awudz setelah membaca Al-Qur'an. Jadi mereka membaca ta'awudz itu habis baca Quran baru ta'awudz gitu. Ini sebagian pendapat dari ulama apa? Qurra. Kenapa? Mereka bersandarkan dengan dohir dari ayat tersebut. Kenapa habis baca Quran baru ta'awudz disebutkan? Alasannya lidab il a'jab ba'da faraghil ibadah, untuk menolak rasa ujub setelah selesai beribadah. Karena biasanya habis ibadah kadang-kadang muncul rasa kayaknya bacaan gue banyak banget nih, atau ada orang muji, ente lama banget baca Quran. Iya, kayaknya paling lama anda di sini baca Quran. Nah, itu apa? Akan muncul ujub, akan muncul riya. Makanya membaca a'udzunya apa? Setelah beribadah, setelah baca Quran. Ini disebutkan oleh apa? Mengambil apa? Kenapa? Karena ketika disebutkan fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau telah, kata-kata qara'ta itu kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya apa? Bentuk apa? Lampau, telah. Berarti kalau telah udah baca Quran gitu. Udah apa? Baca Quran. Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, minasyaitonir rajim. Ini pendapat yang pertama. Dengan apa? Dengan alasan untuk menolak rasa takjub terhadap ibadahnya sendiri, untuk menolak rasa riya atau rasa sum'ah gitu. Dengan menggunakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena setan selesai kita beribadah pun terus diganggu. Ibadah tapi diganggu dengan ikhlas apa enggak dalam ibadah gitu. Maka dibaca apa? Setelah a'udzu. Setelah baca apa? Quran. Namun sebagian lain mengatakan, dan inilah yang apa? Yang merupakan pendapat yang masyhur, yang dipegang oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama. Dan ini yang lebih apa? Rajih disebutkan ya. Kenapa? Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa membaca Quran itu apa? Qoblal qiraah, sebelum membaca ta'awudz ya, maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim apa? Sebelum membaca Al-Qur'an ya. Adapun ya, jadi innama takunu qabla tilawah. Sesungguhnya membaca ta'awudz itu adalah sebelum kita membaca Quran. Kenapa? Alasannya lidab'il muwaswis anha, untuk menolak agar ketika kita membaca itu jangan ada yang goda. Waswis itu apa? Waswis, meragukan kita di hati lagi baca itu kadang-kadang apa? Ada aja yang di dalam hati. Udah berhenti aja, macam-macam lah gitu. Lagi baca itu apa? Akhirnya hilanglah keikhlasan seseorang. Dalilnya mana? Dalilnya tetap fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya fa idza qara'ta, apabila engkau telah membaca, maksudnya fa idza aratta al-qira'ah. Apabila engkau ingin membaca Quran. Jadi fa idza qara'tal Qur'an maksudnya apa? Apabila engkau ingin membaca Quran. Berarti sebelum baca Quran. Sebelum apa? Baca Quran. Sama dengan ini. Idza kumtum ila shalah, apabila kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah mukamu dan dua tanganmu. Artinya berwudu. Nah, ayat ini kan menggunakan pakai fi'il idza kumtum. Yang artinya apabila engkau telah sholat. Masa kita wudu habis sholat baru wudu? Yang benar apa? Wudu dulu baru sholat. Makanya ayat ini wa idza aradtum antuqimu ila shalah, apabila engkau ingin mendirikan untuk melaksanakan sholat ya. Jadi ingin, sama dengan tadi fa idza qara'tal Qur'an ay fa idza aradta qira'atal Qur'an, apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an. Nah, ini apa? Ini pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah membaca di awal dan di akhir. Mau baca Quran, baca a'udzu, membaca akhir apa? Baca a'udzu. Tapi yang lebih masyhur dan itu dipegang oleh jumhur ulama adalah sebelum membaca Quran disunahkan kita membaca ta'awudz. Itu.
Inilah apa? Tentang masalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya mana? Dalilnya disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili fastaftaha salatahu. Apabila Rasulullah SAW apabila beliau melaksanakan sholat malam, maka dibukalah dengan takbir. Fastaftaha salat apa? Wa kabbara. Dia apa? Berwudu lalu apa? Bertakbir. Kemudian habis itu membaca doa iftitah. Doa iftitahnya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaddu rabbika wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu doa iftitah. Biasanya kan kita doa iftitah itu banyak. Ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi faghfir li dzunubi la yaghfiru dzunuba illa jami'an. Seperti panjang itu. Ihdini li ahsanil akhlaq. Ya. Lalu apa lagi? Panjang. Itu apa? Doa itu apa? Panjang. Cuman kita sampai apa? Wa ana minal muslimin sampai situ kan. Nah, ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya wa ma apa? Kama ba'atal baina apa? Kama ba'atal masyriqi wal maghrib. Itu apa? Salah satu apa? Doa iftitah kan? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Dan sampai akhirnya. Dan termasuk juga di sini adalah salah satu doa iftitah yang disampaikan dalam ayat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaddu rabbika wa la ilaha illa ghairuka. Kemudian Rasulullah membaca la ilaha illallah la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Rasulullah membaca ta'awudz. A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, untuk membaca apa? Fatihah setelah itu. Artinya Rasulullah SAW ketika ingin membaca apa? Quran Al-Fatihah itu sebelumnya membaca apa? Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayaknya udah Isya ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini baru ini nih. Baru tentang masalah ta'awudz. Kita belum sampai kepada Fatihahnya sendiri. Kita akan bahas nanti bagaimana bismillah, basmalah, ada tasmiyah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bismillah saja. Makanya disebutkan samillah, bacalah Allah nama Allah, bismillah aja. Ketika ada seorang anak yang makan pakai tangan apa? Kiri, kata Rasulullah, samillah. Baca bismillah gitu. Berarti apa? Bismillah. Tapi kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan kita lanjutkan tetap masih dalam sekitar suratul Fatihah. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.